kita sudah berada di segmen terakhir. Kita masuk ke segmen konklusi, segmen kesimpulan. Apa yang kemudian menjadi closing statement dari masing-masing juru bicara? Saya akan persilakan kepada Bang Syahganda dari nomor urut 1. Ya, terima kasih. Saya pikir saya sedikit juga menanggapi Prof. Eko ya. Memang karena Pak Prabowo ini dengan strategi bunglon, ya memang akhirnya kita jadi seolah-olah nggak bisa menilai diferensiasi yang tadi yang kita mau lihat. Karena kalau Pak Prabowo ini mau bicara antara state atau private oriented, memang bingung karena Pak Prabowo selalu bilang dia itu pro state, dia anti neoliberal tadi dia sebut. Tapi pada kenyataannya dia bilang dia mau melanjutkan Jokowi yang neoliberal. Kan jadi bingung. Ini kan problem. Jadi harusnya Ganjar dan Anies itu yang sudah menunjukkan sebagai peace dengan Jokowi. Ya, kemudian Prabowo bilang keberlanjutan Jokowi, artinya orang gampang melihat. Nah, itu tadi dikaburkan oleh strategi bunglon itu menurut saya. Tapi bagaimanapun, misalkan Lingga ya bisa melihat ada hal-hal khusus yang memang diperdebatkan dalam konteks operasional, ya, yang lebih bawah. Nah, saya melihat misalnya gini, Pak Anies itu bicara soal nasib guru dan dosen, yang dia tunjuk jejaknya di Jakarta, dia gratiskan PBB-nya, ya. Pak Anies dan Pak Ganjar tentu dia punya track record sebagai kepala daerah. Bahkan Pak Ganjar itu waktu tahun 2022, dia sebagai kepala daerah dengan produk domestik regional bruto itu 1.000 triliun. Pak Anies itu 3.000 triliun PDRB-nya. Artinya mereka punya kemampuan ribuan triliun mengelola suatu daerah ya, dengan persoalan pembangunan sosial tadi. Intinya saya mau bilang ya, ini sebenarnya antara 3 dan 1 ini sebenarnya berbeda dengan Pak Prabowo, ya, kecuali Pak Prabowo mau dari awal bilang dia tuh beda dengan Jokowi. Dia harus kritik Jokowinya karena Jokowi ini sekarang komersialisasi pendidikan, kita lihat tadi yang pinjol masuk ke kampus, komersialisasi ketenaga kerjaan, sekarang enak PHK di mana-mana, orang mau cari kerja itu harus bertarung bebas dan lain-lain ya. Jadi maksud saya itu tadi persoalannya. Yang terakhir yang penting dalam debat tadi ini sebenarnya rakyat kita ini bukan rakyat kemudian ya seperti kata Prof. Suhaib tadi ini hanya untuk pendidikan yang intelektual. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa 150 juta penduduk kita tuh terkait dengan internet, gadget dan lain-lain. Sekarang ada yang paling gampang tuh namanya cek fakta. Jadi ketika orang tertarik tadi, ya terangsang dengan omongan-omongan debat tadi, dia langsung cari Pak Anies nih apa sih yang dia buat di Jakarta selama 5 tahun gubernur, selama dia 2 tahun jadi menteri pendidikan, bisa dicek. Ada jejak-jejaknya. Saya pikir itu mungkin tidak bisa kita pisahkan antara debat tadi dengan keinginan orang untuk mengetahui di level selain paradigma tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang saya ke Kang Aceh dari Paslon 2, silakan. Iya, dari sejak awal Pak Prabowo tadi di dalam debat menyampaikan bahwa Prabowo Gibran adalah pasangan yang akan jadi jembatan bagi transformasi bangsa Indonesia dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dimulai dari bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar, dari mulai bayi, ibu hamil, kemudian anak-anak, yang harus terus-menerus mendapatkan perhatian khusus. Dari situ akan melahirkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik menuju apa yang disebut dengan Indonesia Emas. Nah, dari sejak awal Pak Prabowo mengatakan bahwa negara harus hadir, ya. Dan kita sesungguhnya dari sejak awal juga menegaskan dalam konteks bagaimana membangun kesejahteraan sosial, kita melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam hal berbagai perlindungan jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu saya kira ya soal perdebatan bansos ini kan sesungguhnya perdebatan yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa proses pembahasan anggarannya dan lain-lain telah dilakukan. Saya Komisi 8, saya tahu betul bagaimana proses pembahasan anggaran tentang bantuan sosial tersebut. Termasuk PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, yang ingin kami tegaskan adalah bahwa Pak Prabowo tadi mengatakan, kita masih punya PR ke depan. Bagaimana kita mengurangi ketimpangan, bagaimana kita menciptakan keadilan sosial.
Dan itu harus bisa kita lakukan dengan cara bagaimana membangun Indonesia yang dibangun berdasarkan atas tujuan utamanya, yaitu bagaimana menciptakan Indonesia emas di tahun 2045. Baik. Dan karena itu maka saya kira kesadaran kita semua adalah bagaimana memastikan bahwa isu-isu yang diperdebatkan tadi, walaupun tentu saya kira ini waktu yang tidak cukup untuk bisa memperdebatkan 7 isu yang sangat penting dan fundamental bagi kehidupan sosial kita, dan termasuk juga soal ekonomi kita, ini setidaknya kita telah memiliki satu platform dan paradigma yang jelas bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari bagaimana kita meningkatkan kualitas transformasi bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Oke. Bang Ciko, silakan. Jadi dalam debat tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Ganjar, mayoritas apa yang disampaikan adalah rekam jejak beliau sebagai gubernur. Kita berkatakan berulang-ulang Pak Ganjar menyampaikan itu. Ketika bicara soal keberpihakan kepada perempuan, apa yang sudah dilakukan di sebagai gubernur itu tadi, kredit khusus untuk perempuan dan lain-lain. Nah, kita bicara soal inklusi juga begitu, mengikut sertakan kaum disabilitas dalam musrenbang, juga sampai anak-anak dan perempuan. Apa yang mereka inginkan dalam pembangunan, apa yang akan berdampak pada mereka langsung. Nah, ke depan tentunya kita akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dan mengajukannya ke skala nasional. Nah, tapi kita harus sampaikan ada sedikit kritik dan mungkin juga penjelasan untuk masyarakat. Kenapa sih Pak Prabowo ini tampil santun, tampil agreeable dengan panelis-panelis yang lain. Itu harus disampaikan oleh Pak Prabowo. Kenapa juga ada gimmick-gimmick gemoy dan lain-lain. Karena dia satu-satunya yang punya sejarah kelam, satu-satunya yang punya sejarah sebagai dan dikatakan di kecopotan jabatannya di TNI atau di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kala itu adalah sebagai salah satu aktor dalam penculikan mahasiswa dan aktivis. Nah, ini yang harus dipoles oleh Pak Prabowo. Itulah kenapa Pak Prabowo itu tampil sangat santun, sangat slow dan lain-lain. Ini yang harus tetap kita ketahui. Nah, kita juga harus sampaikan bahwa apa yang terjadi dengan bansos sekarang ini adalah hal yang sifatnya juga tidak tepat. Ada pembagian-pembagian yang dilakukan di rapel. Tidak ada urgensi untuk itu. Tidak ada El Nino ini sudah berakhir di bulan Januari. Sekarang curah hujan juga makin tinggi, ya kan? Apa pertanyaan-pertanyaan masyarakat di situ? Dan saya akan mengulangi terus apa yang saya katakan sebelum-sebelumnya, bahwa bansos di 2024 ini jauh lebih tinggi daripada bansos di tahun 2021 ketika banyak kepala keluarga kehilangan nyawanya, meninggalkan anak-anaknya, yang banyak juga orang mati kelaparan. Dan ini bisa kita lihat ada datanya, ya kan, di Yogyakarta maupun di Banten dan lain-lain. Nah, ini menjadi pertanyaan ke depan dan semoga Indonesia lebih baik lagi. Dan saya bersyukur duduknya bersebelahan dengan Alfat ini sepertinya jodoh, karena surat Alfat itu mengatakan ya kemenangan itu sudah nyata bagi. Masya Allah. Baik. Baik, terakhir kita ingin sabar, kita minta semangatnya terakhir nih. Sebelum kita tutup nih, saya minta suara dari para pendukungnya, silakan. Terakhir para supporter 1, 2, 3. Pastinya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panelis dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim sukses dari masing-masing paslon. Menutup debat malam hari ini, saya mau berpantun. Silakan, Ratu Pantun, monggo. Pergi ke pasar membeli lengkuas. Cakep. Jangan lupa juga membeli beras. Cakep. Usai sudah debat pamungkas, mari kita menjaga kondusivitas. Baik. Terakhir ya, saya juga punya ya. Minta cakepnya lagi, oke? Ya. Jalan santai ke rumah si Mali. Cakep. Jangan lupa makan-makan. Cakep. Debat sudah selesai, selamat memilih. Karena tugas kami mengabarkan, Anda yang memutuskan. Terima kasih. Saya Caca Anissa. Saya Alfa Tauhid, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.